Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Alfiah Hidayatulaili, dan yang kedua Dimas Muhammad Ramadan, dan yang ketiga Dwi Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Teknik dan Instrumen Penilaian Tes. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teknik dan instrumen penilaian tes. Tes merupakan prosedur atau cara yang harus ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di dunia pendidikan yang memiliki bentuk pemberian tugas berupa pertanyaan atau perintah yang harus dikerjakan. Di dalam tes memiliki 3 unsur. Yang pertama, tes diberikan pada seseorang atau sekelompok untuk dikerjakan. Yang kedua, respon dari anak atau kelompok tersebut untuk dinilai. Yang ketiga, tes yang berbentuk suatu tugas terdiri dari pertanyaan atau perintah. Fungsi dari tes itu sendiri, yang pertama, sebagai alat pengukur keberhasilan peserta didik dalam program pembelajaran, karena melalui tes tersebut akan didapatkan pernyataan sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau dicapai. Yang kedua, sebagai alat pengukur peserta didik yang memiliki fungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang lebih dengan apa yang dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggolongan penilaian tes. Penggolongan penilaian tes ini terdapat 6. Yang pertama ada tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnosis, tes formatif, dan tes sumatif. Yang pertama kita akan membahas tentang tes seleksi. Tes seleksi dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru yang dimana hasil tes dipergunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari beberapa yang mengikuti tes. Yang kedua, tes awal. Tes ini dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Sehingga tes awal ini adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan. Yang ketiga, tes akhir. Tujuannya untuk mengetahui semua materi pembelajaran yang tergolong penting atau sudah dikuasai peserta didik. Yang ketiga, yang keempat ada tes diagnosis. Dilaksanakan untuk menentukan secara tepat dalam jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Dan yang kelima, tes formatif. Tes formatif ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat terbentuk setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu tes sumatif, bertujuan suatu program pengajaran selesai dihentikan. Di dalam sekolah, tes ini dikenal dengan ujian umum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penggolongan penilaian tes. Dalam penggolongan berdasarkan banyak orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama adalah tes individual, tes yang dimana itu tesnya hanya berhadapan dengan 1 orang gitu. Nah, yang kedua adalah tes kelompok, tes dimana testernya itu berhadapan dengan lebih dari 1 orang tester. Nah, dalam golongan berdasarkan respon dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tes verbal. Tes yang respon jawabannya itu terulang dalam bentuk kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua adalah non-verbal test. Nah, tes ini adalah tes yang respon jawabannya itu yang bukan dalam bentuk ungkapan kalimat baik berupa tindakan gitu. Nah, dalam penggolongan bentuk pertanyaan diberikan antara lain, yang pertama adalah tes objektif yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari alternatif yang tersedia. Yang kedua adalah tes esai, bentuk tes yang berisi pertanyaan atau suatu suruhan yang kehendaki jawaban berupa uraian yang relatif panjang gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian instrumen penilaian tes. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel gitu. Nah, pengertian lainnya menjelaskan bahwa instrumen itu merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk mengumpulkan data-data yang bisa berupa tes maupun non-tes. Nah, tes atau penilaian merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta didik itu dalam memberikan penampilan yang maksimal. Bentuk-bentuk instrumen penilaian tes di aspek keterampilan itu adalah tes tulis, tes yang dimana testernya itu menunjukkan butir-butir pertanyaan soal
yang dilakukan secara tertulis, begitupun dengan jawabannya. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah menjodohkan, nah yang ketiga adalah benar salah, yang keempat adalah jawaban singkat, yang kelima adalah uraian. Yang selanjutnya adalah tes lisan, tes yang dimana tester dalam mengajukan pertanyaan atau soal dilakukan secara lisan, begitupun dengan jawabannya, seperti daftar pertanyaan. Nah, yang selanjutnya adalah penugasan, pekerjaan rumah atau proyek-proyek yang dikerjakan itu secara pribadi di luar uh, jam pelajaran ataupun di dalam jam pelajaran, bisa berupa PR ataupun sebagainya, bisa dilakukan secara pribadi, perseorangan ataupun kelompok. Saya Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dimas. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk instrumen penilaian tes. Langsung saja saya presentasikan. Bentuk-bentuk instrumen penilaian tes. Yang pertama ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penilaian kinerja atau untuk kerja, yang memiliki arti kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan, di mana penilaian kinerja tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kinerja terbatas dan kinerja bebas. Yang kedua ada penilaian proyek, di mana kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Yang ketiga ada penilaian produk, di mana penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Yang keempat, ada penilaian portofolio, yang memiliki arti penilaian portofolio pada dasarnya memiliki karya-karya siswa secara individu pada suatu proses, satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik. Di mana bentuk-bentuk instrumen penilaian tes tersebut juga ada aspek pengetahuan, yang dimana aspek pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan, di mana masing-masing bentuk instrumen penilaian tes tersebut juga memiliki fungsi. Yang pertama, ada menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjualan atau sebagai bimbingan. Yang ketiga, ada menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu peserta didik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Baik, di sini juga ada fungsi aspek keterampilan pada instrumen penilaian tes. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang kedua, dapat mengukur kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Yang keempat, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.